Sejak ratusan tahun lalu, para leluhur Jawa telah meninggalkan catatan rahasia dalam lembaran primbon kuno. Catatan ini tidak dibuka untuk semua orang, karena hanya mereka yang peka terhadap getaran hidup yang mampu memahaminya. Salah satu weton yang paling sering disebut, paling banyak dibahas, namun sekaligus paling disalahpahami adalah weton Pahing. Dalam perhitungan kalender Jawa, Pahing bukan sekadar hari kelahiran. Ia adalah titik pertemuan energi besar, tempat berkumpulnya unsur api, angin, dan dorongan semesta. Karena itulah, weton Pahing konon menjadi weton yang paling banyak terlahir di dunia. Bukan tanpa alasan. Primbon menyebut, semakin besar misi suatu weton, semakin banyak pula jiwa yang diturunkan dengan getaran tersebut. Namun, di balik jumlahnya yang melimpah, tersimpan rahasia yang mengejutkan. Leluhur percaya, Pahing bukan weton biasa. Ia adalah weton penggerak, weton yang ditugaskan untuk menarik arus rezeki dunia agar terus berputar. Orang-orang Pahing sering tidak sadar bahwa sejak lahir, hidup mereka sudah dikelilingi oleh peluang. Sejak kecil, pemilik weton Pahing biasanya tampak berbeda. Mereka tidak selalu hidup mewah, namun selalu punya jalan keluar. Saat orang lain buntu, mereka menemukan celah. Saat orang lain takut melangkah, Pahing justru terdorong untuk mencoba. Inilah tanda awal bahwa dalam dirinya telah tertanam magnet rezeki alami. Primbon kuno menyebutkan, aura weton Pahing memancarkan energi panas bercampur cahaya keemasan. Energi ini membuat pemiliknya sering berada di pusat perhatian tanpa disengaja. Banyak Pahing yang berkata, saya tidak mencari peluang, tapi peluang itu datang sendiri. Bagi leluhur, itu bukan kebetulan, melainkan hukum alam weton. Karena jumlahnya yang banyak pula Pahing yang hidup biasa-biasa saja. Namun Primbon menegaskan satu hal penting, banyaknya jumlah tidak berarti kecilnya takdir. Justru, di antara jutaan Pahing, selalu ada yang terbangun, sadar akan potensinya, lalu melonjak jauh meninggalkan yang lain. Disinilah rahasia besar itu berada. Pahing yang sadar akan getaran hidupnya, yang berani mengikuti dorongan batin, akan ditarik menuju jalan rezeki yang semakin deras. Sebaliknya, Pahing yang menahan diri, takut melangkah, dan ragu pada instingnya, akan merasakan hidup stagnan meski peluang terus lewat di depannya. Leluhur Jawa bahkan menyebut Pahing sebagai weton pemanggil rezeki. Rezeki bisa datang lewat orang asing, kejadian tak terduga, atau perubahan mendadak dalam hidup. Inilah sebabnya hidup orang Pahing jarang benar-benar tenang. Selalu ada gejolak, karena semesta terus mendorong mereka naik level. Maka jika Anda lahir di weton Pahing dan merasa hidup Anda penuh kejadian aneh, naik turun, penuh peluang dan ujian, Primbon berkata satu hal, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang dibentuk untuk memegang aliran rezeki yang lebih besar. Dan inilah baru awalnya. Karena rahasia Pahing yang sesungguhnya, baru akan terbuka di bab-bab berikutnya. Dalam Primbon Jawa kuno, tidak ada istilah kebetulan. Setiap kelahiran, setiap weton, setiap hitungan hari dan pasaran, semuanya dipercaya telah diatur oleh irama besar semesta. Ketika para leluhur menyebut bahwa weton Pahing adalah salah satu yang terbanyak di dunia, itu bukan sekadar hitungan angka, melainkan isyarat kosmis tentang dominasi energi. Pahing berada dalam siklus yang sangat sering berulang. Dalam perputaran kalender Jawa, kombinasi hari dan pasaran yang bertemu dengan Pahing muncul dengan ritme yang kuat dan konsisten. Leluhur percaya, semakin sering suatu weton muncul, semakin besar pula peran yang diembannya di dunia nyata. Maka Pahing tidak diturunkan untuk menjadi penonton, melainkan pemain utama dalam roda kehidupan. Primbon menggambarkan Pahing sebagai weton dengan energi, panas hidup. Energi ini membuat pemiliknya sulit hidup pasif. Bahkan ketika mereka mencoba hidup tenang, keadaan justru mendorong mereka untuk bergerak, berpindah, mencoba, dan mengambil peran. Inilah sebabnya banyak orang Pahing tersebar di berbagai bidang kehidupan, perdagangan,
jasa, kepemimpinan lapangan, hingga usaha mandiri. Jumlah pahing yang banyak juga menandakan satu hal penting. Rezeki dunia tidak boleh berhenti mengalir. Leluhur meyakini, pahing diturunkan sebagai penjaga perputaran rezeki. Mereka adalah orang-orang yang membuat uang berpindah tangan, peluang bergerak, dan ekonomi berdenyut. Tanpa disadari, kehadiran mereka menjadi penggerak bagi kehidupan orang lain. Namun dominasi ini juga membawa konsekuensi. Hidup orang pahing jarang lurus. Mereka sering mengalami fase naik turun yang ekstrim. Hari ini di bawah, besok melonjak. Hari ini ragu, besok ditarik peluang besar. Semua itu bukan hukuman, melainkan proses penajaman insting rezeki. Primbon bahkan menyebut, jika seorang pahing berani mengikuti dorongan hidupnya, maka rezekinya tidak hanya cukup, tetapi melimpah dan progresif. Rezeki pahing jarang datang dengan tenang. Ia datang dengan perubahan, keputusan besar, dan keberanian melangkah keluar dari zona aman. Karena jumlahnya yang banyak pula pahing yang tidak sadar akan peran ini. Mereka merasa hidup biasa saja, padahal setiap hari dilewati oleh peluang yang sebenarnya ditujukan untuk mereka. Leluhur mengingatkan, pahing yang ragu adalah pahing yang menutup aliran rezekinya sendiri. Dominasi pahing di dunia bukan untuk disombongkan, tetapi untuk disadari. Bahwa jika Anda terlahir sebagai pahing, Anda bukan sekadar angka dalam hitungan kalender. Anda adalah bagian dari sistem besar yang menggerakkan kehidupan. Saat Anda bergerak, dunia ikut bergerak. Saat Anda berhenti, arus rezeki pun melambat. Inilah sebabnya Primbon menyebut pahing sebagai weton yang tidak boleh tidur terlalu lama. Karena ketika pahing terbangun dan sadar akan potensinya, rezeki akan mengikuti dari berbagai arah. Dalam Primbon Jawa kuno, ada satu istilah yang jarang diucapkan sembarangan, yaitu narik tanpa nyuwun, menarik tanpa meminta. Istilah inilah yang sering dilekatkan pada weton pahing. Leluhur percaya, pahing memiliki magnet uang alami, bukan karena doa semata, melainkan karena aura hidup yang terpancar sejak lahir. Aura ini tidak kasat mata, namun dapat dirasakan. Banyak orang pahing yang tanpa sadar menjadi pusat kepercayaan. Mereka sering dititipi tanggung jawab, dipercaya mengelola uang, atau dijadikan perantara dalam urusan bisnis. Bukan karena mereka selalu paling pintar, tetapi karena energi mereka membuat orang lain merasa yakin. Primbon menggambarkan aura pahing sebagai cahaya keemasan bercampur panas, bergerak dinamis seperti api yang hidup. Aura ini aktif ketika pahing berada dalam kondisi berani, jujur, dan tegas. Saat itulah magnet uang bekerja paling kuat. Rezeki datang dari arah yang tidak pernah direncanakan. Tawaran kerja, peluang usaha, pertemuan tak sengaja, bahkan bantuan yang muncul tepat waktu. Menariknya, rezeki pahing sering datang bukan dalam bentuk uang langsung, melainkan peluang. Namun peluang itulah yang jika diambil dengan berani, akan berubah menjadi aliran materi yang deras. Inilah sebabnya banyak pahing yang awalnya tampak biasa, namun tiba-tiba melonjak jauh melampaui lingkungannya. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Magnet uang pahing bisa melemah bahkan tertutup jika pemiliknya tenggelam dalam keraguan, rasa takut gagal, atau terlalu sering menunda keputusan. Saat pahing ragu, auranya mengecil. Saat auranya mengecil, rezeki pun menjauh. Ada pula fase ketika aura pahing menjadi sangat kuat. Biasanya ditandai dengan kegelisahan batin, mimpi bertemu api, cahaya, atau emas, serta dorongan kuat untuk berubah. Leluhur menyebut ini sebagai fase aktivasi magnet rezeki. Di fase ini, hidup akan terasa tidak nyaman, namun penuh peluang besar. Pahing yang mampu melewati fase ini dengan keberanian akan masuk ke tahap rezeki mengalir deras. Mereka mulai ditarik ke tempat yang tepat, bertemu orang yang tepat, dan berada di waktu yang tepat. Semua terasa seperti kebetulan, padahal Primbon menyebutnya sebagai resonansi aura. Namun satu hal yang tak boleh dilupakan,
Magnet uang Pahing bekerja paling kuat saat digunakan untuk kebaikan. Ketika Pahing serakah, memanfaatkan orang lain, atau melupakan nilai hidup, aura emasnya berubah panas dan membakar. Rezeki memang datang, namun cepat habis dan menyisakan kekosongan. Karena itu, leluhur berpesan, jaga niat, jaga keberanian, dan jaga kejujuran. Jika ketiganya selaras, maka weton Pahing akan menjadi salah satu weton dengan aliran rezeki paling deras dalam primbon Jawa. Dalam primbon Jawa, rezeki tidak hanya ditentukan oleh hari lahir, tetapi dibuka atau ditutup oleh watak pemilik weton itu sendiri. Pada weton Pahing, leluhur menuliskan satu catatan penting. Rezekine gede, nanging gumantung watake. Rezekinya besar, tetapi bergantung pada karakternya. Salah satu sifat paling kuat dari Pahing adalah keras dan teguh pendirian. Banyak orang salah mengira sifat ini sebagai keras kepala. Padahal dalam primbon, sifat ini disebut sebagai watak baja, yaitu kemampuan bertahan di tengah tekanan. Watak inilah yang membuat Pahing tidak mudah menyerah saat usaha jatuh, tidak goyah saat dicemooh, dan tidak mundur saat diuji. Justru disitulah rezeki Pahing diuji dan dibesarkan. Semakin berat tekanan yang sanggup ia tahan, semakin besar pula kapasitas rezeki yang siap ia terima. Leluhur percaya, rezeki besar hanya bisa dititipkan pada jiwa yang kuat. Karakter kedua Pahing adalah berani mengambil keputusan. Orang Pahing sering membuat langkah yang dianggap nekat oleh orang lain. Namun primbon menyebut, keberanian inilah yang membuka pintu rezeki yang tidak terlihat oleh weton lain. Banyak Pahing yang sukses bukan karena perhitungan sempurna, melainkan karena berani melangkah lebih dulu. Namun keberanian ini harus seimbang. Jika keberanian berubah menjadi emosi, maka rezeki akan bocor. Inilah sisi gelap Pahing. Mereka mudah tersulut, mudah panas, dan jika amarah menguasai, aura rezeki bisa terguncang. Leluhur memberi peringatan keras. Amarah adalah musuh utama weton Pahing. Karakter ketiga yang membuat rezeki Pahing mengalir adalah insting tajam terhadap peluang. Banyak Pahing yang merasakan kesempatan sebelum orang lain menyadarinya. Mereka peka terhadap perubahan zaman, cepat membaca situasi, dan jarang ketinggalan momentum. Inilah sebabnya Pahing sering sukses di dunia usaha, perdagangan, dan pekerjaan lapangan. Namun semua kelebihan ini akan sia-sia jika Pahing jatuh pada satu kesalahan fatal, meremehkan proses. Primbon menegaskan, Pahing harus sabar menunggu waktu matang. Jika terlalu tergesa, rezeki memang datang, tetapi cepat pergi. Di sisi lain, Pahing yang mampu mengendalikan emosi, menjaga kesabaran, dan tetap rendah hati, akan memasuki fase yang disebut leluhur sebagai rezeki mapan lan ngrembaka, rezeki yang stabil dan terus berkembang. Karakter Pahing sejatinya adalah pedang bermata dua. Bisa membuka pintu kekayaan besar, bisa pula menutupnya rapat. Semua kembali pada bagaimana pemilik weton ini mengelola wataknya sendiri. Saat watak dan niat selaras, semesta akan mendukung penuh langkahnya. Dan disinilah rahasia pentingnya. Rezeki Pahing bukan dicari, tetapi dibuka melalui karakter. Jika watak sudah siap, rezeki akan datang dengan sendirinya. Dalam primbon Jawa, kekayaan besar tidak datang tiba-tiba tanpa tanda. Terutama bagi weton Pahing, leluhur telah menuliskan isyarat-isyarat halus yang muncul jauh sebelum rezeki deras benar-benar mengalir. Siapa yang peka, akan bersiap. Siapa yang abai, akan melewatkan momentum emas dalam hidupnya. Tanda pertama yang sering muncul adalah kegelisahan batin yang tidak biasa. Orang Pahing mulai merasa hidupnya sempit, rutinitas terasa menekan, dan ada dorongan kuat untuk berubah. Banyak yang salah mengira ini sebagai masalah, padahal primbon menyebutnya sebagai tanda pergeseran nasib. Jiwa Pahing sedang dipaksa keluar dari pola lama menuju tingkat hidup yang lebih tinggi. Tanda kedua adalah munculnya mimpi-mimpi simbolik. Pahing yang akan naik rezekinya sering bermimpi melihat air mengalir deras, api bercahaya emas, menemukan emas, atau berjalan di jalan terang.
Dalam tafsir Primbon, ini adalah simbol terbukanya jalur rezeki dan penguatan aura materi. Tanda ketiga, pertemuan dengan orang-orang baru yang membawa pengaruh besar. Bisa berupa kenalan, relasi, atasan, atau bahkan orang asing yang tiba-tiba membuka pintu peluang. Leluhur menyebut fase ini sebagai tamu rezeki. Jika Pahing berani membuka diri, arus rezeki akan mengikuti. Namun tanda keempat seringkali paling berat, ujian dan kehilangan. Di fase ini, Pahing bisa kehilangan pekerjaan, relasi, atau kenyamanan lama. Primbon menjelaskan, ini bukan musibah, melainkan proses pengosongan agar ruang hidup siap diisi rezeki yang lebih besar. Siapa yang kuat, akan naik. Siapa yang takut, akan tertinggal. Tanda kelima adalah keberanian yang tiba-tiba muncul. Pahing merasa siap mengambil keputusan besar yang dulu ditakuti. Ada rasa yakin tanpa alasan logis. Inilah momen kritis. Leluhur berpesan, saat ini datang, jangan menunda. Karena pintu rezeki Pahing tidak terbuka lama. Di fase kekayaan besar ini, Primbon juga memberi peringatan penting. Jangan sombong, jangan rakus, dan jangan melupakan berbagi. Sedekah bagi Pahing bukan sekadar kebaikan, tetapi pengunci aliran rezeki. Semakin tulus berbagi, semakin deras arus yang datang. Pahing yang berhasil melewati fase ini akan masuk ke tahap rezeki mapan. Hidup mulai stabil, peluang terus datang, dan keberkahan terasa nyata. Bukan hanya uang, tetapi ketenangan batin dan kehormatan hidup. Maka jika Anda Pahing dan saat ini hidup terasa tidak tenang, penuh tanda, penuh dorongan, Primbon berkata satu hal, bersiaplah. Bisa jadi, Anda sedang berdiri tepat di gerbang kekayaan besar. Di lembar terakhir Primbon Jawa kuno, para leluhur selalu meninggalkan pesan penutup. Bukan ramalan, bukan hitungan hari, melainkan wejangan hidup. Dan bagi weton Pahing, pesan ini ditulis dengan sangat tegas, seolah menjadi kunci terakhir dari seluruh rahasia rezeki yang telah dibuka sebelumnya. Leluhur menuliskan bahwa weton Pahing adalah weton berenergi besar. Namun energi besar selalu membawa tanggung jawab besar. Rezeki yang deras tidak akan bertahan lama jika pemiliknya tidak mampu menjaganya dengan laku hidup yang benar. Karena itu, Pahing tidak cukup hanya berani dan kuat, tetapi juga harus bijaksana dan rendah hati. Pesan pertama adalah tentang restu orang tua dan leluhur. Dalam Primbon disebutkan, aliran rezeki Pahing sangat terkait dengan doa orang tua, terutama ibu. Jika hubungan ini renggang, aura rezeki akan melemah. Sebaliknya, jika Pahing menjaga adab, berbakti, dan menghormati asal-usulnya, maka rezeki akan mengalir tanpa hambatan, meski jalannya berliku. Pesan kedua adalah jangan melawan suara batin. Leluhur percaya, weton Pahing diberi insting kuat sebagai penunjuk arah hidup. Ketika batin menolak suatu jalan, jangan dipaksakan. Ketika batin mendorong melangkah, jangan ditunda. Banyak kegagalan Pahing bukan karena kurang usaha, tetapi karena mengabaikan firasat sendiri. Pesan ketiga adalah tentang keseimbangan antara materi dan batin. Pahing yang terlalu mengejar uang akan kehilangan makna hidup, dan pada akhirnya rezekinya bocor. Namun Pahing yang takut pada materi akan tertinggal. Leluhur mengajarkan laku tengah, bekerja keras, berani kaya, tetapi tetap berbagi dan bersyukur. Pesan keempat adalah sedekah dan manfaat hidup. Dalam Primbon disebutkan, sedekah bagi Pahing adalah seperti membuka bendungan. Semakin tulus memberi, semakin deras aliran yang kembali. Bukan hanya uang, tetapi juga kesehatan, relasi, dan ketenangan jiwa. Rezeki terbesar Pahing bukan sekadar harta, melainkan keberkahan hidup. Dan pesan terakhir, yang paling sakral, adalah ini, weton Pahing ora kanggo cilik uripe. Artinya, Pahing tidak diturunkan untuk hidup kecil. Namun besar atau tidaknya hidup itu, sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana ia menjaga sikap, niat, dan laku hidupnya sendiri.
Jika semua pesan ini dijalani, maka weton pahing akan menjadi pribadi yang bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga disegani, diteladani, dan diberkahi. Rezeki datang, pergi, dan datang lagi dengan bentuk yang lebih besar. Hidup terasa mantap, langkah terasa mantul, dan masa depan terbuka terang. Inilah akhir dari Primbon Weton Pahing. Bukan untuk ditakuti, bukan untuk disombongkan, tetapi untuk disadari dan dijalani. Semoga apa yang telah kita bahas tentang Weton Pahing malam ini bukan sekadar cerita, tetapi menjadi pengingat dan pembuka kesadaran bagi siapapun yang terlahir dengan weton ini. Ingat, Primbon bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk mengenal potensi diri dan menata langkah hidup ke arah yang lebih baik. Jika Anda merasa pembahasan ini relate dengan kehidupan Anda, atau Anda mengenal orang terdekat yang lahir di weton pahing, jangan ragu untuk berbagi kebaikan ini. Jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus membagikan konten Primbon dan spiritual Jawa share ke keluarga, sahabat, atau siapapun yang mungkin sedang mencari jawaban tentang rezeki dan jalan hidupnya. Dan pastikan Anda subscribe, karena masih banyak rahasia weton, aura rezeki, dan pesan leluhur yang akan kami ungkap di video-video berikutnya. Tulis di kolom komentar, weton Anda apa? Siapa tahu, pembahasan selanjutnya adalah weton Anda. Saya pamit. Semoga rezeki lancar, hidup mantap, dan keberkahan selalu menyertai langkah kita semua. Salam rahayu rahayu rahayu.